Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Triundayani Dayan, Alda Aprilia Jufri, Mutiara Putri Ramadhani Amran, dan Putri Alifia Salsabila akan membahas tentang charismatic leadership dan transformational leadership. Selamat menonton dan selamat menikmati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik yaitu kepemimpinan yang mengasumsikan bahwa karisma merupakan karakteristik individu yang dimiliki seseorang pemimpin yang dapat membedakannya dengan pemimpin yang lain, terutama dalam hal implikasi terhadap inspirasi, penerimaan, dan dukungan para bawahan. Penekanan kepemimpinan karismatik adalah pada karisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Karisma adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti berkat terinspirasi secara agung, seperti kemampuan untuk melakukan keajaiban atau memprediksikan peristiwa masa depan. Kata karisma digunakan untuk menjelaskan sebuah bentuk pengaruh yang bukan didasarkan pada tradisi atau otoritas formal, tetapi lebih atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan yang luar biasa. House menyatakan bahwa seorang pemimpin karismatik memiliki pengaruh yang dalam dan tidak biasa pada bawahan. Para bawahan merasa bahwa keyakinan pemimpin adalah benar. Mereka bersedia mematuhi pemimpin. Mereka merasakan kasih sayang terhadap pemimpin. Secara emosional, mereka terlibat dalam misi kelompok atau organisasi. Mereka memiliki sasaran kinerja yang tinggi, dan mereka yakin bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap keberhasilan dari misi itu. Para bawahan mempunyai kekaguman yang sangat tinggi kepada pemimpin karismatik karena mereka menganggap pemimpin mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa. Adapun ciri-ciri charismatic leadership atau pemimpin karismatik, yaitu yang pertama, 1. Menyampaikan visi yang menarik. 2. Menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresif saat menyampaikan visi. 3. Berisiko pribadi dan membuat pengorbanan diri untuk mencapai visi itu. 4. Menyampaikan harapan yang tinggi. 5. Memperlihatkan keyakinan akan bawahan. 6. Pembuatan model peran dari perilaku yang berkonsisten dari visi itu. 7. Mengelola kesan bawahan akan pemimpin. 8. Membangun identifikasi dengan kelompok atau organisasi. Dan yang terakhir, memberikan kewenangan kepada bawahan. Selanjutnya, saya akan membacakan kelebihan dan kelemahan dari sifat kepemimpinan yaitu karismatik. Kelebihan yang pertama yaitu dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. Yang kedua, dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat. Yang ketiga, bisa mendapatkan pengikut dengan massa yang besar karena sifatnya yang berkarisma sehingga bisa dipercaya. Dan kelebihan yang terakhir yaitu menyadari kelebihannya dengan baik sehingga bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu kelemahan dari karismatik. Yang pertama yaitu para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang beresiko. Yang kedua, pemimpin karismatik cenderung memiliki hayalan bahwa apa yang dilakukannya pasti benar karena pengikutnya sudah terlanjur percaya. Dan kelemahan yang terakhir yaitu ketergantungan yang tinggi sehingga regenerasi untuk pemimpin yang berkompeten sulit. Barack Obama seorang pemimpin berkarisma. Sebagai seorang Presiden Amerika Serikat pertama yang merupakan seorang kulit hitam Afrika Amerika, tentulah bentuk kepemimpinannya mengundang perhatian dunia menurut pandangan masyarakat luas. Barack Obama ialah salah satu pemimpin yang dapat dijadikan contoh seorang pemimpin yang berkarisma. Antara lainnya yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik. Hal ini dapat kita lihat pada saat Obama menyampaikan pidatonya. Beliau menyampaikan isi pidato dengan tenang, santai, namun berhasil menyita perhatian para audiens. Tak jarang pula, dalam pidatonya ia menyelipkan senyum khasnya ketika beliau sedang menyampaikan pidatonya. Hal inilah yang mampu mendorong persepsi seseorang untuk menggambarkan Obama adalah sosok seseorang yang berkarisma. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menginspirasi kepercayaan. Barack Obama merupakan seseorang yang mampu menginspirasi orang lain dengan ide-ide atau buah pikirannya. Hal ini terlihat dari slogan-slogan yang selama ini didengungkannya, yakni Change We Believe In, Change We Need, hingga Yes We Can. Slogan-slogan tersebut mengindikasikan bahwa ia akan siap memimpin Amerika dengan menghadapi perubahan. Slogan ini seakan-akan menjadi positioning dan
positioning yang powerful karena memang change adalah apa yang telah didambakan masyarakat Amerika Serikat saat sedang didera resesi ekonomi yang mengakibatkan masyarakat menderita dan mereka ingin perubahan. Selanjutnya yaitu strategi yang tidak biasa. Pemimpin karismatik selalu menginspirasi orang-orang dengan meracik strategi yang tidak biasa. Hal ini dilakukan Obama setelah positif memenangkan pemilihan umum Amerika Serikat. Beberapa hari kemudian Obama mempublikasikan web pemerintah transisi, yakni change.gov, di mana melalui situs tersebut ia berusaha untuk mengumpulkan suara-suara rakyat. Masyarakat Amerika Serikat melalui situs tersebut bisa mengirimkan feedback berupa saran maupun kritikan, hingga keinginan mereka terhadap Amerika Serikat di masa depan. Mendengarkan feedback adalah habit yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, karena melalui feedback maka pemimpin dapat memastikan bahwa mereka ada dalam track yang tepat, serta memenuhi kebutuhan dan harapan rakyat. Yang selanjutnya yaitu ekspresi emosional dan sikap hangat. Seorang pemimpin yang mampu mengekspresikan diri secara wajar dan mempunyai komunikasi nonverbal yang baik terhadap bawahan. Hal ini jelas terlihat saat Obama menyampaikan pidatonya dengan ekspresi yang menenangkan dan senyum khas yang senantiasa beliau selipkan di sela-sela pidato yang disampaikannya.